Halo, selamat datang dengan saya Carlo. Hari ini kita akan membahas mengenai bisnis konsep series dengan topik The 3C Model atau model 3C. Jadi model 3C ini benarnya di Indonesia mungkin kurang populer ya, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali mendengar 3C model ini. Tapi model ini digunakan untuk mengevaluasi sebuah ide bisnis atau sebuah bisnis, apakah bisnis itu benarnya bisnis yang baik atau bisnis yang kurang baik. Jadi intinya cuma itu aja. Jadi seringkali kita ditanya bahwa bisnis kamu ini benarnya bisnisnya ini di dalam keadaan yang baik atau kurang baik sih benarnya gitu kan. Dan untuk menjawabnya mungkin kan kita bisa bilang, oh bagus dong karena banyak orang yang beli, terus produknya juga bagus segala macam. Tapi benarnya kalau 3C ini digunakan, kita bisa menstruktur pemikiran kita menjadi yang lebih simpel. Dan 3C ini berguna dalam artian untuk mengetahui pada akhirnya bisnis kita ini baik atau jelek dari 3 elemen, yang mana semuanya berawalan huruf C. Yang pertama adalah customer, yang kedua adalah company, dan yang ketiga adalah kompetitor. Jadi kita evaluasi konsumen kita siapa, kita evaluasi company atau perusahaan kita sendiri seperti apa, dan yang terakhir kita analisa kompetitor kita atau lawan-lawan bisnis kita itu seperti apa, gitu kan. Jadi 3C ini saya rasa pendapat pribadi saya ini lebih berguna dan lebih simpel untuk digunakan ketimbang beberapa framework lainnya seperti SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, yang mana menurut saya lebih spesifik ke bisnis dan lebih detail ke arah produk. Namun untuk 3C ini adalah untuk kita bisa dapat gambaran besarnya gitu ya. Jadi bisnis ini benarnya bagus atau enggak gitu. Nah, kenapa nggak populer di Indonesia? Karena mungkin penemunya orang Jepang, yaitu seorang konsultan bernama Kenichi Omae ya. Tapi waktu saya melakukan manajemen consulting di Jepang, framework ini banyak sekali dipakai dan saya merasakan manfaatnya, jadi saya akan sharing seperti apa frameworknya gitu. Untuk konsumen, jadi pertanyaan utamanya adalah kita benarnya konsumen kita itu banyak atau sedikit sih? Jadi pangsa pasarnya itu luas atau nggak terlalu luas gitu. Yang beli produk kita itu banyak atau dikit gitu kan. Dan termasuk kita harus tahu siapa yang beli produk kita. Baik itu mungkin secara usia atau secara ekonomi atau secara sifat dan tingkah laku gitu kan. Lalu secara perusahaan atau C yang kedua, company ini, benarnya perusahaan kita itu kuatnya di mana sih gitu kan? Apakah di kualitas, jadi dengan harga yang sama kita memberikan kualitas yang lebih baik, atau perusahaan kita itu benarnya secara kualitas ya biasa-biasa aja gitu kan? Atau mungkin tergolong kualitas yang kurang baik, tapi harga nggak ada yang ngalahin gitu, nggak ada yang bisa lebih murah dari kita. Nah ini juga keunggulan bersaing dari perusahaan gitu kan. Lalu C yang ketiga, kompetitor. Pertanyaan utamanya adalah apakah lawan-lawan bisnis kita ini banyak atau sedikit gitu kan? Apakah kita berada di market yang kompetisinya berdarah-darah atau kita berada di market yang dimana kita tidak terlalu banyak kompetisi. Jadi mungkin kalau teman-teman yang familiar dengan istilah marketing, kita mengenal blue ocean dan red ocean, laut biru, laut merah ya. Tapi intinya kompetitor kita banyak atau enggak. Jadi pertanyaannya lebih di sana gitu ya. Nah, apa sih gunanya kita bisa mengetahui ini? Kembali lagi ke tujuan utama dari framework ini, yaitu untuk mengevaluasi apakah bisnis ini bagus atau kurang bagus posisinya. Jadi secara logika kalau semisal konsumen kita banyak gitu kan, banyak konsumen, terus ya semuanya banyak konsumen dan kita target konsumen kita itu pangsa pasarnya luas banget gitu kan, marketnya menjanjikan tiap tahun nambah terus jumlah penggunanya gitu, maka kita bisa bilang customer ini bagus. Secara company, kalau company juga bagus, kita kuat di kualitas atau di harga, lalu di secara kompetitor nggak banyak yang main di area kita. Kalau ini semuanya bagus, maka secara konklusi adalah kesimpulannya perusahaan ini atau bisnis kita ini bagus atau punya keunggulan bersaing yang tinggi. Dan sebaliknya, kalau semisal bisnisnya jelek gitu ya, dalam artian konsumennya jumlahnya sedikit, tiap tahun menurun gitu kan,
Jadi contoh-contohnya adalah bisnis-bisnis yang mungkin secara fisik, contohnya koran fisik gitu kan. Semakin hari, semakin sedikit orang yang baca koran secara fisik, jadi jumlah konsumennya menurun terus gitu. Nah ini kita bisa kategorikan sebagai bad. Lalu untuk company, kalau misalnya perusahaan kita benernya nggak punya kekuatan apa-apa, atau kita sebagai pelaku bisnis kita belum paham betul bagaimana bisa memberikan best practice atau memberikan kekuatan yang terbaik di dalam perusahaan kita, maka yang mungkin bisa dibilang bad gitu. Lalu untuk kompetitor, kalau berdarah-darah, banyak lawan gitu kan, semuanya bersaing di area yang sama. Jadi sebagai contoh, sampai beberapa tahun yang lalu ada provider telekomunikasi yang mana bersaing harga gitu kan. Waktu itu masih zamannya SMS atau segala macam, ya SMS Rp1, Rp0, 0,0 gitu kan, dan akhirnya gratis. Jadi kalau udah berdarah-darah seperti itu, maka secara kompetitor kita bisa bilang jelek juga. Nah, untuk secara teori benernya gitu aja. Tapi sekarang saya coba mau kasih contoh aplikasinya langsung. Kalau semisal teman-teman punya ide bisnis atau punya bisnis yang sedang berjalan langsung. Jadi sambil saya kasih contoh ya ini. Tapi mungkin teman-teman sambil nonton video ini bisa mikir juga bisnis apa yang sedang teman-teman lakukan sekarang, atau bisnis apa yang teman-teman ingin lakukan di masa depan. Lalu coba kita gunakan 3C model ini atau model 3C ini dengan memplotting konsumen, company, dan kompetitor kita. Oke, jadi di sini saya berikan salah satu contoh ide bisnis. Ini contoh ide bisnis yang lumayan tipikal ya. Kita mau buka cafe atau mau buka restoran, chain restoran gitu ya. Lalu kita mau buka Italian chain restoran nih gitu kan. Supaya lebih unik, coba kita kombinasi dengan Indonesian style. Jadi misalnya jual spaghetti, lalu spagettinya ada spaghetti rendang, spaghetti rawon, segala macam. Ini cuma contoh ide bisnis ya. Lalu kita jual dengan harga murah, kayak warung Itali Indonesia gitu, dan kita franchise-kan kemana-mana. Nah ini misal contoh ada ide bisnis yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, ide bisnis ini bagus atau enggak sih gitu kan? Nah ini tergantung ya, tergantung kita posisinya di mana. Tapi sebagai contoh saya akan coba plotting ke matriks 3C ini dan kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini benarnya plotting ini sifatnya subjektif, jadi tergantung situasi dan kondisi, dan tentu saja banyak asumsi-asumsi yang saya gunakan untuk memplotting seperti ini. Tapi sebagai contoh, kalau untuk ide bisnis yang tadi, warung Itali Indonesia itu, coba saya plotting seperti ini ya. Jadi untuk customer, saya bilang, oh mungkin ide ini secara customer bagus. Karena apa? Ya, orang semua butuh makan kan. Orang semua butuh makan, dan Indonesia jumlah penduduknya nomor 4 terbanyak di dunia. Jadi market size-nya besar sekali. Terutama untuk market size dengan low cost food ya. Untuk masyarakat menengah ke bawah jumlahnya sangat besar. Jadi secara pasar benernya banyak. Jadi saya bisa bilang ini bagus gitu kan. Tapi sekali lagi ini subjektif. Kalau misalnya teman-teman bisa punya data sebagai contoh, oh jumlah masyarakat Indonesia itu 250 juta, yang berpenghasilan di bawah 5 juta itu sekian persen, dan biasanya untuk penghasilan di bawah 5 juta ini untuk makan sehari-hari keluar berapa puluh ribu rupiah, dan ini sesuai dengan budget segala macam. Kalau misalnya ada data yang lebih konkret, itu akan sangat lebih baik. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa, kita akan pakai asumsi atau hipotesa, gitu ya. Lalu untuk company nih, misalnya teman-teman punya ide, mau bikin warung Itali. Untuk company yang di kiri bawah, punya ide bisnis sih, tapi nggak bisa masak. Dan nggak ngerti caranya berbisnis franchise, gitu kan. Nol. Cuman ngide aja. Nah, biasanya kalau gitu, biasanya secara company bakal bad. Karena apa? Karena teman-teman tidak punya keunggulannya di sana masih, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu nanti kita bisa atur lagi lah gitu ya. Nah, secara kompetitor, seperti yang teman-teman tahu, bisnis food and beverage ini selalu berdarah-darah, selalu banyak restoran yang baru dan yang unik-unik dan menjamur segala macam. Jadi di sini saya coba lagi berikan bet ya untuk kompetitor. Karena banyak restoran, walaupun mereka nggak jual spaghetti dengan cita rasa Indonesia gitu, seperti yang ide bisnis kita, tapi tetap banyak produk-produk yang serupa yang bisa menggantikan produk kita. Jadi malam ini nggak makan spaghetti rawon pun nggak apa-apa, tapi kita makan pizza gitu kan. Jadi tetap banyak kompetitor secara direct.
Oke, nah ketika ada 2 bad dan 1 good seperti ini, maka kita bisa bilang bahwa ide bisnis yang tadi kita punya ini benernya secara competitive advantage atau secara keunggulan bersaing itu kurang bagus ya, karena benernya marketnya aja besar, tapi kita sebagai perusahaan dan kompetitor kita benernya banyak banget gitu, jadi ya kurang bagus lah. Kalau udah gini, gimana dong gitu kan? Nah, sekarang kita coba masuk ke satu persatu untuk membuat ide bisnis kita ini menjadi lebih baik. Jadi contoh, kalau semisal di company kan, oke, jadi kita akan ngecek di C mana yang masih bad. Kalau C-nya udah good, maka kita ya udah biarkan aja. Tapi kalau C-nya yang masih bad, ini kita coba perbaiki ya. C bad yang pertama adalah di company, maka di sini masalahnya adalah tidak ada pengalaman masak, tidak ada pengalaman berbisnis. Ya udah, kalau gitu gimana kalau kita meng-hire chef yang berkompeten atau berpartner dengan teman kita yang jago masak, atau mungkin pernah atau idealnya kuliah di Itali, kuliah masak gitu kan, terus pulang ke Indonesia, terus mau berbisnis. Nah, kalau kita bisa nemu partner seperti itu bagus. Atau untuk franchise segala macam, ya mungkin kita akan panggil expert, sebagai contoh konsultan bisnis yang berpengalaman di bidang franchise, untuk minta wejangan gitu ya, intinya minta ilmu dan segala macam, atau mungkin belajar aja dari internet mengenai gimana caranya berbisnis franchise gitu ya. Nah, kalau kita udah punya kompetensi ini dari segi partner ataupun dari segi pengetahuan, maka kita bisa pelan-pelan dari bad ini akan berubah menjadi good. Karena kita sebagai pemilik bisnis, kita punya kompetensi yang lebih kuat daripada kompetitor kita. Dan terakhir untuk kompetitor yang di kanan bawah, kalau masih bad, gimana dong kalau misalnya banyak kompetitor? Salah satu strateginya adalah dengan menciptakan brand yang kuat. Jadi warung Itali yang cita rasa Indonesia. Gimana nih kita caranya menciptakan brand-brand yang bagus gitu kan? Ya tinggal dibuat logo atau dibuat tagline atau dibuat semua pesannya itu. Jadi branding ini bukan logo tapi branding lebih ke arah keseluruhan story-nya. Gimana caranya kita bisa mempresentasikan istilahnya ide bisnis warung Itali kita ini dengan baik dan memorable gitu ya. Jadi sebagai contoh, banyak sekali brand-brand yang memorable. Kalau semisal teman-teman mau makan ayam goreng, misalnya ingatnya KFC gitu ya. Karena mereka bisa membranding fried chicken mereka dengan baik. Jadi, sementara ini memang untuk kompetitor memang masih bad. Tapi kalau kedepannya kita pelan-pelan bisa naikin brand kita, maka arahnya akan lebih ke baik. Nah, kalau semuanya udah diperbaiki jadi good tiga-tiganya, maka harapannya bisnis kita ini atau ide bisnis kita ini bisa lebih kompetitif dibanding yang sebelumnya, dan secara ide bisnis kita bisa naik level gitu ya, dari ide bisnis yang kurang baik menjadi ide bisnis yang lebih baik. Oke, jadi itu mengenai konsep 3C. Jadi kalau teman-teman ada ide bisnis atau ada bisnis yang sudah berjalan, lalu ingin mengevaluasi dengan cepat, sebenarnya bisnis saya ini berada di posisi yang baik atau kurang baik sih gitu kan ya. Tolong coba pakai 3C ini, kita plotting siapa konsumen kita di customer, di C yang pertama, lalu keunggulan kita sebagai perusahaan di company, di C yang kedua, dan yang terakhir kita plotting apakah kita punya banyak kompetitor atau pesaing bisnis atau tidak di C yang ketiga, yaitu kompetitor. Oke, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih karena sudah menonton hari ini. Sampai jumpa.